Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi atas nama Aep, Dede, dan Liga Akbar ke Mapolres Cirebon Kota. Ketiganya dilaporkan karena keterangan mereka dinilai memberatkan Saka. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat pada Minggu malam. Kedatangan Saka Tatal guna melaporkan 3 saksi, yaitu Aep, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, meski keterangan sudah dicabut, para saksi dinilai sudah berbohong di pengadilan, sehingga merubah cerita kronologis kejadian. Keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut? Dasar pelaporan saksi tersebut juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali kasus Vina atau PK ke Mahkamah Agung. Selain melaporkan para saksi yang sudah memberatkan Saka Tatal, kuasa hukum juga akan mengajukan saksi yang dinilai meringankan Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, bisa Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi ini menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan untuk pertama kalinya, pemirsa, orang tua para terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin putranya tidak bersalah. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya dapat bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak Batik pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya kasih. Ibunya Eka. Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, kamu dari mana? Tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 7 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga kan bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya kan. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia udah dijelaskan tahu gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, sampai satu lagi. Penaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh melakuin. Tapi itu tuh apa sih? Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Firman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini dibawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Artinya ngomong Bilang sama saya. Kan dia kan keluar. Jadi banyak itu juga Pak. ibunya. Ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang, Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya. Dia anaknya paling nurut Pak. Suka mandi di rumah, nimbang-nimbang, apa mandi di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya belum pulang. Begitu ya. Ini yang
Iya. Kan ini gaji kita terus apa sampai tadi baru. Cuci darah siapa? Ini cuci darah. Ini cuci darah anak. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh, yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah karena apa? Yang buat kota Panting kok. Buat kota Panting ngurusin ini semua. Sementara itu, pengacara Otto Hasibuan mengungkap Peggy yang saat ini jadi tersangka tidak menginap di rumah Pak RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan salah seorang warga yang saat itu menginap di rumah Pak RT menyebut Peggy tidak ada di lokasi. Sekarang ada 5, jadi kita tanya dulu. Okta gimana? Okta? Okta. Berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur, Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada masuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Mau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Tidak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal, tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Sementara itu, Polda Jawa Barat terus menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meskipun banyak pihak yang meragukan kinerja Polda Jawa Barat, pemirsa, di Treskrimum tetap bekerja sesuai dengan prosedur. Pihaknya juga menargetkan berkas penyidikan akan diserahkan ke Kejati Jabar pada pekan depan. Beberapa upaya pengungkapan fakta terus dilakukan Polda Jawa Barat. Salah satunya dengan melibatkan ahli psikologi forensik untuk memeriksa tersangka Peggy Setiawan dan anggota keluarganya. Sejauh ini ya kami dari khususnya penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat masih terus melakukan upaya-upaya dengan melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap saksi dan tentunya juga terhadap pihak keluarga tersangka PS ataupun pihak lain. Pemirsa, setelah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan sejak 21 Mei 2024, masa penahanan tersangka pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan diperpanjang selama 40 hari ke depan. Perpanjangan masa penahanan ini, pemirsa, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki. Diketahui masa penahanan Peggy Setiawan telah selesai pada 9 Juni 2024. Perpanjangan masa penahanan dilakukan guna melengkapi berkas perkara Peggy Setiawan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Aturan mengenai penahanan tersangka tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pasal 24 dan 25. Pada tingkat penyidikan, penahanan tersangka dapat diperpanjang maksimal 40 hari, sedangkan pada tingkat penuntutan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Nah, kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Sebelumnya, Polda Jabar menangkap Peggy di kawasan Bandung, Jawa Barat. Usai penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abbas menegaskan bahwa Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman paling tinggi hukuman mati. Dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun.